Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratri Prasasti dari STMIK Komputama Majenang. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tafsir surat At-Takatsur. Berikut surat At-Takatsur dan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surat At-Takatsur ayat pertama, Alhaakumut takatsur, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. At-Takatsur berasal dari kata kasaroh yang artinya banyak. Kata ini menunjukkan adanya dua pihak atau lebih yang bersaing. Semua memperbanyak sehingga yang satu mengaku memiliki lebih banyak dari yang lain. Hasan al-Basri menafsirkan bermegah-megahan dan saling berbangga dalam ayat ini adalah dengan harta dan anak-anak. Sedangkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan kalian disibukkan oleh berbangga-bangga dengan harta, keturunan, dan kawan. Sibuk dengan memperbanyak hal itu memalingkan kalian dari beribadah kepada Allah dan beramal untuk akhirat. Kemudian surat At-Takatsur ayat 2, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kata zurtum seakar dengan kata ziarah yang artinya kunjungan, memberikan isyarat yang lembut bahwa hingga mati dan dikuburnya manusia di dunia ini, tetap saja ia hanyalah ziarah atau kunjungan. Kematian bukanlah akhir, justru ia awal dari kehidupan abadi. Kata al-maqabir semakna dengan makbaroh yang artinya tempat pemakaman. Sebagian ulama berpendapat terpilihnya kata ini agar terjadi penyesuaian bunyi akhir ayat. Namun pendapat itu tidak memuaskan karena persesuaian juga bisa terjadi jika menggunakan kata kubur. Al-Quran hanya sekali menggunakan kata al-maqabir, hanya di ayat ini. Menurut pakar bahasa Mesir bin Ashi Sya'ati, satu tempat pemakaman disebut kabr. Bentuk jamaknya adalah kubur. Bentuk jamak dari sekumpulan kubur adalah muqabaroh. Di sini ada pelipat gandaan beruntun yang menyesuaikan muqabaroh dengan kecaman memperbanyak yang dikandung dalam ayat pertama At-Takatsur. Orang yang dikecam Allah terus sibuk berbangga-bangga dan bermegahan hingga ia mati dan masuk ke kubur. Padahal harta yang diperbanyak dan dibangga-banggakan itu tidak akan dibawa ke alam kubur. Kemudian surat At-Takatsur ayat 3, kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Setelah mengecam perbuatan itu, Allah mengingatkan agar sekali-kali jangan melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak harta. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, berbangga-bangga dan saling bermegahan itu menyebabkan saling tidak menyapa, hasud, benci, menelantarkan amalan akhirat dan umat, serta tidak memperbaiki budi pekerti. Kalian akan mengetahui semua itu kelak pada hari kiamat. Surat At-Takatsur ayat 4, summa kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Al-Hasan mengatakan bahwa dalam ayat ini terkandung pengertian ancaman sesudah ancaman. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak harta, sebab kelak kalian akan mengetahui akibatnya. Surat At-Takatsur ayat 5, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Syekh Adil Muhammad Khalil dalam Awal Marah At-Tadabbar Al-Quran menjelaskan, ilmu yakin adalah Anda mendengar sesuatu tapi tidak melihatnya, sedangkan ainul yakin adalah Anda melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri. Ibnu Katsir menjelaskan, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya, niscaya kalian tidak akan terlena dengan memperbanyak harta hingga lupa mencari pahala akhirat sampai kalian masuk ke kubur. Surat At-Takatsur ayat 6, latarawunnal jahim, niscaya kamu akan benar-benar
melihat neraka jahim. Ibnu Katsir menjelaskan Allah mengancam mereka dengan keadaan saat ahli neraka melihat neraka. Ketika neraka bergolak dengan sekali golak, maka menyungkurlah semua malaikat terdekat karena takut menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan itu. Surat At-Takasur ayat 7, Summalatarawunnaha ainal yakin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ainul yakin adalah mengetahui secara yakin, yakni karena telah melihat dengan mata kepala sendiri saat seseorang dimasukkan neraka. Saat itu ia benar-benar mengetahui secara yakin bahwa neraka yang selama ini dilalaikannya ternyata ada dan siap membakar mereka. Neraka bagi orang-orang kafir adalah tempat tinggal selamanya, sedangkan bagi mukmin yang masuk ke sana ia hanya tempat tinggal sementara karena ia pasti akan Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian surat At-Takasur ayat 8, Summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Kata latus aluna berasal dari kata sa'ala yang digandengkan dengan huruf lam sebagai sumpah dan huruf nun sebagai penekanan. Sa'ala sendiri berarti meminta, baik materi maupun informasi, bahwa semua manusia nanti di akhirat akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kenikmatan yang terangkum dalam kata an-na'im. Hasan al-Basri berkata, dahulu para salafus salih mengategorikan sarapan pagi seseorang dan makan malamnya sebagai kenikmatan. Lantas bagaimana dengan kita yang makannya 3 kali, memiliki rumah, kendaraan, gadget, dan beragam kenikmatan lainnya? Kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban di hari itu tentang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, seperti kesehatan, keamanan, rezeki, dan lain sebagainya, apakah kalian bersyukur dan beribadah kepadanya? Bahkan Syed Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan lebih rinci, sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu, dari mana kalian peroleh, kemana kalian belanjakan, apakah kalian peroleh melalui ketaatan dan kalian gunakan untuk ketaatan, ataukah kalian peroleh melalui kemaksiatan lalu kalian gunakan untuk kemaksiatan pula, apakah kalian peroleh secara halal dan kalian gunakan untuk yang halal, atau kalian peroleh secara haram dan kalian gunakan untuk yang haram, apakah kalian mensyukurinya, apakah kalian tunaikan kewajibannya, lalu apakah kalian gunakan juga untuk kepentingan masyarakat atau kalian nikmati sendiri. Demikian penjelasan surat At-Takasur yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.